Hey gengs, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Canterist. Hari ini kita punya berita yang benar-benar menarik dan pastinya bisa bikin kalian mikir, wah, kalau di Indonesia kayak gini gimana ya? Jadi kali ini kita bakal bahas keputusan besar dari pemerintah Cina yang baru aja mewajibkan pengadaan kecerdasan buatan atau AI di sekolah dasar dan menengah. Gimana sih bisa ya anak-anak SD dan SMP diajari tentang AI? Yuk kita bahas lebih dalam. Let's go! Jadi gengs, sebelum kita bahas kenapa keputusan ini bisa jadi game changer, kita harus paham dulu deh, apa sih AI itu? Jadi, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar layaknya manusia. Misalnya, sekarang kita udah familiar banget sama AI dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari asisten virtual, kayak Siri, Alexa, sampai sistem rekomendasi di platform streaming seperti YouTube dan Netflix. Nah, AI itu udah jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dan nggak cuma di teknologi, tapi juga di berbagai sektor, seperti kesehatan, transportasi, dan bisnis. Balik lagi ke Cina, gengs. Jadi pada awal tahun 2025 ini, pemerintah Cina mengumumkan sebuah keputusan besar yang mungkin bakal mempengaruhi masa depan pendidikan global. Mereka memutuskan untuk mewajibkan materi AI diajarkan di sekolah dasar dan menengah mulai 1 September 2025 nanti. Gokil banget kan? Jadi mulai dari anak-anak usia 7 tahun, mereka bakal dikenalkan dengan konsep dasar AI, cara kerja teknologi ini, hingga penerapannya di kehidupan nyata. Tentu aja, keputusan ini bukan tanpa alasan, gengs. Pemerintah Cina punya tujuan yang besar di balik kebijakan ini. Yang pertama, mereka pengen memastikan bahwa generasi muda di Cina nggak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Di dunia yang serba digital dan otomatis kayak sekarang, pemahaman tentang AI jadi sangat penting. Kalau generasi muda nggak paham AI, bisa-bisa mereka bakal kesulitan bersaing di dunia kerja yang makin kompetitif dan berbasis teknologi. Selain itu, pengajaran AI ini juga untuk menyiapkan anak-anak supaya mereka bisa berkontribusi dalam inovasi teknologi yang lebih maju di masa depan. Jadi, bukan cuma jadi pengguna, tapi juga jadi pencipta teknologi AI. Keren banget kan? Nah, kalau kalian mikir, anak SD, SMP, gimana sih cara ngajarin AI yang rumit? Tenang aja, gengs. Pemerintah Cina udah merancang kurikulum yang ramah anak. Jadi meskipun topiknya canggih, cara penyampaiannya bakal disesuaikan dengan usia siswa. Di tingkat sekolah dasar misalnya, anak-anak nggak langsung diajarin kode program atau algoritma rumit. Tapi mereka bakal diajari tentang konsep-konsep dasar, kayak pengenalan AI, contoh penggunaan AI yang ada di kehidupan sehari-hari, dan manfaatnya buat masyarakat. Sedangkan di tingkat menengah, mereka bakal mulai belajar hal yang lebih mendalam, seperti pemrograman dasar AI, hingga pengenalan tentang machine learning dan data analysis. Jadi perlahan-lahan, mereka bakal ngerti cara kerja AI, dan bagaimana teknologi ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Kenapa sih ini penting banget buat generasi muda, gengs? Jadi di masa depan, AI diprediksi bakal menjadi teknologi yang mengubah hampir semua aspek kehidupan. Misalnya, di dunia kerja, banyak banget pekerjaan yang sekarang sudah digantikan oleh mesin yang punya AI, dan banyak pekerjaan baru yang muncul karena teknologi ini. Dengan mengajarkan AI di sekolah, Cina ingin memastikan bahwa anak-anak mereka siap menghadapi dunia kerja yang didominasi oleh teknologi. Selain itu, pendidikan tentang AI juga bisa merangsang kreativitas dan inovasi. Gengs, bayangin aja kalau anak-anak belajar AI dari usia dini, siapa tahu nanti mereka bisa menciptakan aplikasi atau teknologi AI yang belum kepikiran sama sekali oleh kita sekarang. Future Tech Geniuses. Tapi, gengs, nggak semua orang setuju dengan kebijakan ini. Ada yang bilang, ini terlalu cepat, anak-anak masih kecil, kok udah diajarin teknologi serumit itu? Nah, menurut beberapa ahli, memang nggak semua anak bisa langsung paham dan tertarik dengan AI. Bahkan, beberapa orang tua khawatir kalau anak-anak mereka bakal terlalu fokus sama teknologi dan nggak punya kesempatan untuk belajar hal-hal lain yang lebih dasar.
Tapi di sisi lain, banyak yang berpendapat kalau nggak diajarkan sejak dini, anak-anak bakal ketinggalan. Dunia sekarang kan udah serba digital, dan kebijakan ini bisa jadi cara yang tepat supaya anak-anak lebih siap dengan perubahan teknologi yang pesat di masa depan. Walaupun ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina, gengs, kita bisa loh ambil pelajaran dari sini. Teknologi semakin berkembang pesat, dan kita sebagai generasi yang hidup di zaman digital harus siap menghadapinya. Mungkin di masa depan, Indonesia atau negara lain juga bakal mulai mengajarkan AI di sekolah, karena kita nggak bisa ngelawan perkembangan teknologi yang udah ada di depan mata. Kita juga bisa mulai mengenalkan teknologi dan pemrograman pada anak-anak kita. Meskipun nggak perlu langsung ngajarin tentang AI yang ribet, cukup dengan dasar-dasar teknologi yang bisa memicu minat mereka untuk belajar lebih banyak. Jadi, gengs, itu dia ulasan kita hari ini tentang kebijakan Cina yang mewajibkan pengajaran AI di sekolah dasar dan menengah. Menarik banget ya, dan pastinya bakal berdampak besar buat masa depan generasi muda mereka. Semoga ke depannya, kebijakan serupa bisa diterapkan di negara kita juga, biar anak-anak Indonesia nggak kalah saing dalam menghadapi dunia teknologi yang makin maju. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe buat dapetin informasi menarik lainnya. Kalau punya pendapat atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Kita ngobrol bareng, sampai jumpa di video berikutnya, gengs! Stay curious and tech savvy!